Oke, pada bagian ini, seperti yang sudah saya sampaikan, kita akan melanjutkan pembahasan kita untuk fungsi Gx, yaitu tadi X kuadrat min 5 per X min 2. Nah, kalau kita lihat, ini kan cukup berbeda ya dengan grafik fx tadi ya. Kalau fx kan tadi grafiknya garis lurus, begitu. Nah, sekarang yang gx ini kok lebih ruwet, kok bisa grafiknya bisa sampai ada dua seperti ini gitu ya. Nah, nanti bagaimana kita mencari limitnya? Nah, kalau kita lihat di gambar dulu, ini ya, kita mau mencari mendekati 2. Nah, kalau kita lihat ini mendekati 2 ya, ambil dari kiri nih, kita ambil dari kiri. Saya tandai dulu. Nah, ini kita ambil dari kiri nih. Semakin dia mendekati 2, nilai X-nya mendekati 2, dia semakin ke atas ya. Semakin dekat, semakin ke atas, dan terus, begitu. Tapi ketika kita ambil dari sebelah kanan, ini malah kok nilai X-nya, nilai fx-nya semakin turun, dan semakin turun, gitu. Nah, ini ternyata tidak hanya dalam bentuk grafik saja, teman-teman. Karena ketika kita lakukan, kita menggunakan tabel untuk mendekati, teman-teman bisa lihat sendiri, kalau tadi 1,9, ambillah yang 1,9 dulu ya, nilainya 13,9. Didekati lagi dengan 1,99, kok naik jadi 103,99. Dekati lagi nih dengan 1,999. Wah, naiknya sampai 1000, 1003,999. Kita dekati lagi, malah tambah naik. Jadi tidak ada satu nilai yang dituju. Ini kalau dari yang bawah. Bagaimana dengan yang tadi ini dari kiri ya? Nah, bagaimana dengan yang dari kanan? Kalau yang dari kanan, ternyata sama kasusnya. Tidak ada nilai yang mendekati, dia malah turun, semakin turun, makin turun, makin turun. Begitu ya. Maka, berdasarkan grafik dan tabel yang sudah ditunjukkan, semakin X mendekati 2 dari sebelah kiri, Gx-nya malah naik tanpa batas. Karena tidak ada nilai Gx tertentu yang didekati, maka nilai limit dari Gx yang didekati dari sebelah kiri itu tidak ada. Begitu. Nah, dengan cara yang sama, kemudian tadi dengan melihat tabel dan nilai grafik yang sama, ternyata ketika didekati sebelah kanan juga sama. Tidak ada satu nilai pun yang dituju, karena dia semakin turun, turun, dan turun. Begitu ya. Nah, sehingga limit sebelah kanannya ini juga tidak ada. Limit X mendekati 2 dari sebelah kanan juga tidak ada. Nah, selanjutnya, karena tidak ada nilai tertentu yang didekati dari limit satu sisi Gx, maka kita dapat mengatakan bahwa limit dari Gx sebagaimana X itu mendekati 2 tidak ada. Begitu ya, karena tadi sebelah kanan nggak ada, sebelah kiri nggak ada. Nah, dari keseluruhan penjabaran kita, dari yang fx tadi, kemudian yang gx ini, maka kita dapat menyimpulkan sesuatu tentang limit. Suatu limit itu ada jika dan hanya jika dua limit satu sisi yang berkorespondensi ada dan nilainya harus sama. Hal ini dapat pula ditulis sebagai limit X mendekati A dari fx sama dengan L untuk suatu bilangan L jika dan hanya jika limit X mendekati A dari kiri untuk fx dan limit X mendekati A dari kanan itu sama-sama bernilai L. Begitu ya. Nah, seandainya kalau tadi dari sebelah kiri atau sebelah kanan limitnya sama-sama tidak ada, ya tidak ada berarti limitnya ya, nilai limitnya. Nah, bagaimana kalau nilai limitnya berbeda? Jadi kalau dari pengertian ini, misalnya kita punya nih, limit dari X, misalnya kita ambil mendekati 3 ya. Dari kiri ini nilainya 7. Kemudian limit X mendekati
apa ini? 3 dari kanan ini nilainya 8. Ini dua-duanya punya nilai limit. Limit satu sisinya ada semua. Oh ya, ini fx ya. Ini f. Tapi karena nilainya berbeda, dari sebelah kiri 7, kok dari sebelah kanan 8. Sehingga karena ada perbedaan seperti ini, maka nilai limitnya X mendekati 3 ini tidak ada. Dari fx ini tidak ada. Jadi syarat ini adalah syarat yang paling dasar, begitu ya. Jadi harus sama. Kalau limitnya berbeda, salah satu limitnya tidak ada, atau bahkan dua-duanya tidak punya limit, tetap limit dari X mendekati bilangan tertentunya itu, limit keseluruhannya itu yang nilainya tidak ada. Jadi limitnya nilainya ada hanya jika limit kanan dan limit kirinya nilainya ada, kemudian nilainya sama. Begitu ya. Ini untuk konsep limit. Nah, pembahasan kita terkait dengan konsep limit saya cukupkan sampai di sini. Saya harap teman-teman bisa mendapatkan gambaran limit itu seperti apa sih? Konsepnya seperti apa sih? Kok kita perlu membahas terkait limit? Nah, di pertemuan kita yang berikutnya, kita akan membahas tentang beberapa contoh soal yang berkaitan dengan konsep limit. Ya. Nah, saya rasa cukup sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menyimak pembahasan saya. Semoga pembahasan ini bisa membantu kalian. Terima kasih.